Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Rezkia Saputri, perwakilan dari kelompok 3. Adapun anggota dari kelompok 3, yang pertama ada Putri Zahra Qodaria, yang kedua ada Ratu Balkis, yang ketiga Rezkia Saputri, yang keempat Umam, yang kelima Tiara Ramadhani, dan yang keenam Via Aprilia Nurova, dan yang terakhir Fionita Hendriani. Kami dari kelompok 3 akan mempraktikkan keterampilan dasar mengajar yang berjudul Keterampilan Memberikan Penguatan. Sekian dari saya. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian penguatan. Pengertian penguatan adalah segala bentuk respon, apakah bersifat verbal ataupun non-verbal, yang merupakan bagian dari tingkah laku guru ataupun tingkah laku siswa, yang bertujuan memberikan informasi atau umpan balik atau feedback bagi siswa atas perbuatannya sebagai suatu tindak dorongan ataupun koreksi. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik semua ya. Sebelumnya ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Sebelum kita ke materi selanjutnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Ya anak-anak, ibu akan bertanya kepada kalian, apakah ada yang masih ingat dengan materi yang sebelumnya? Apakah ada yang masih ingat apa itu sistem ekresi? Ya, silahkan Hera. Wah, betul sekali ya jawaban dari Hera. Silakan, barangkali ada yang mau menambahkan jawaban dari Hera. Baik, silahkan Vira. Terima kasih kepada Hera dan Vira telah menjawab pertanyaannya. Ya, silahkan kepada Fitra berikan tanggapannya. Ya, betul ya apa yang disampaikan. Betul ya, apa yang disampaikan oleh Fitra itu merupakan gambar dari hati. Hati berada di dalam rongga perut sebelah kanan, di bawah diafragma yang dilindungi oleh selaput tipis bernama kapsula hepatis. Sebagai organ sistem ekresi, hati berfungsi untuk mengekresikan getah empedu zat sisa dari perombakan sel darah merah yang telah rusak dan dihancurkan di dalam limfa. Baik anak-anak, ibu sangat senang sekali pada hari ini karena kalian semua begitu antusias dalam materi kali ini, yaitu sistem ekresi pada manusia. Selanjutnya yaitu ada penguatan verbal, diungkapkan dengan menggunakan kata-kata seperti pujian, penghargaan, serta persetujuan. Baik anak-anak, masih ada yang ingat apa itu sistem ekspresi? Oke, baik, ibu jelaskan terlebih dahulu. Sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Organ-organ sistem ekskresi meliputi seperti kulit, hati, paru-paru, dan ginjal. Apakah ada yang tahu apa itu fungsi dari ginjal? Boleh, silahkan Rahmi. Untuk menyaring darah, Bu. Wah, pintar sekali jawaban dari Rahmi. Betul ya bahwa fungsi dari ginjal yaitu untuk menyaring darah dan untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme berbentuk urin. Baik, setelah kita menjelaskan tentang ginjal tadi, organ selanjutnya yaitu apa? Ada yang tahu anak-anak? Iya benar, kulit. Kulit memiliki fungsi untuk mengeluarkan keringat dan zat sisa metabolisme yang ada di dalamnya. Sebelum ibu menjelaskan lebih lanjut mengenai organ sistem ekskresi pada kulit, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Silahkan Kira. Terima kasih atas pertanyaannya Kira, sangat menarik ya, membuat kita ingin tahu lebih dalam apa itu kulit. Jadi kulit itu mempunyai 3 lapisan, yaitu yang pertama ada
lapisan epidermis, yang kedua yaitu ada lapisan dermis, dan yang ketiga ada jaringan ikat bawah kulit. Di anak-anak, untuk menjaga kesehatan organ sistem ekskresi pada tubuh kita itu sangat penting. Kebiasaan seperti merokok dan meminum alkohol itu dapat merusak organ sistem ekskresi pada tubuh kita. Jadi sebaiknya kita hindari kebiasaan tersebut. Selanjutnya yaitu ada penguatan nonverbal. Penguatan nonverbal adalah penguatan tidak menggunakan tindakan secara lisan, tetapi menggunakan tindakan secara langsung. Contohnya seperti memberikan anggukan, gelengan kepala, acungan jempol, dan tepuk tangan. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan berdiskusi mengenai sistem organ ekskresi, yaitu paru-paru. Sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut, apa yang kalian ketahui mengenai fungsi dari paru-paru? Ya, kelompok Najwa, silakan. Baik Bu, saya Nazwa, perwakilan dari kelompok, izin menjawab. Fungsi dari paru-paru itu untuk mengeluarkan zat sisa pernapasan. Baik, apakah ada yang ingin menambahkan atau menyanggah dari jawaban dari kelompok Najwa? Baik, silakan kelompok Azwa. Fungsi dari paru-paru itu untuk menjaga kelembaban tubuh agar tetap normal, Bu. Oke, baik. Beri tepuk tangan untuk kelompok Najwa dan kelompok Azwa. Baik, jadi fungsi paru-paru di dalam organ sistem ekskresi yaitu untuk mengeluarkan zat sisa proses pernafasan, yaitu CO2 atau karbon dioksida dan H2O atau uap air. Baik, selanjutnya kita masih membahas tentang penguatan nonverbal. Nah, apa sih penguatan nonverbal itu? Penguatan nonverbal adalah segala aktivitas guru berupa gerakan isyarat yang dapat memberikan dorongan bagi aktivitas belajar siswa secara positif. Nah, dapat dilakukan guru dengan berbagai cara. Akan tetapi, guru perlu memperhatikan prinsip dalam memberikannya agar dapat meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan oleh beberapa jenis penguatan nonverbal. Contohnya misalnya tadi dijelaskan sebelumnya kalau penguatan dengan sentuhan itu harus memperhatikan umur, jenis kelamin, dan budaya. Misalnya kita mengajar sebagai guru perempuan mengajar di jenjang SMA atau bahkan SMP, kita perlu menjaga batasan kepada siswa laki-laki maupun sebaliknya, guru laki-laki memberikan batasan kepada siswa perempuan. Nah, selanjutnya itu ada penguatan berupa simbol atau benda, misalnya memberikan kartu binatang, bunga, komentar di buku. Lalu sekarang tuh lagi maraknya yang cap untuk nilai dan ada komentar di sampingnya itu. Nah, guru bisa sekreatif mungkin membuat penguatan berupa simbol atau benda. Nah, biasanya penguatan ini masih berlaku di jenjang SD atau mungkin ada di jenjang SMP. Nah, si penguatan ini pun tidak dianjurkan diberikan secara terus-menerus dan hendaknya bervariasi. Lalu ada selanjutnya yaitu penguatan tak penuh atau partial. Penguatan ini lebih ke ucapan yang diucapkan oleh si guru. Misalnya, jawabanmu sudah baik, tapi masih perlu disempurnakan ya. Oke, selanjutnya ada prinsip penggunaan penguatan, yaitu yang pertama kehangatan dan keantusiasan. Misalnya dari sikap, gaya guru, misalnya mimik wajahnya, suaranya, dan gerak badannya. Selanjutnya yaitu ada kebermaknaan. Penguatan ini diberikan sesuai dengan tingkah laku dan penampilan siswa. Misalnya
Jika ada siswa yang berpenampilan tidak rapi, bajunya dikeluarkan, kita sebagai guru perlu memberikan komentar dan penguatan agar tidak terulang lagi oleh si siswa tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ada menghindari penggunaan respon yang negatif. Misalnya kita sebagai guru tidak diperbolehkan bercanda yang berlebihan dan menghina ejekan yang kasar atau bahkan body shaming. Misalnya ketika kita memanggil siswa dengan sebutan misalnya si gendut atau si pendek atau yang kurus itu dan lain-lainnya. Begitu. Selanjutnya adapun cara penggunaan penguatan, yaitu penguatan kepada pribadi tertentu. Penguatannya itu harus jelas ditujukan kepada siapa, misalnya dengan menyebut nama dan menatap padanya. Selanjutnya yaitu penguatan kepada kelompok, misalnya contohnya saat siswa sedang melakukan proyek kelompok dan guru menemukan hal yang perlu dikoreksi atau bahkan tidak, guru bisa memberikan penguatan kepada kelompok tersebut. Selanjutnya yaitu pemberian penguatan dengan segera, misalnya yaitu penguatan yang diberikan sesegera mungkin setelah muncul respon peserta didik diharapkan. Yang terakhir yaitu ada penguatan yang bervariasi dalam penggunaannya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, dalam penguatan perlu bervariasi dan tidak dilakukan secara terus-menerus atau monoton. Baik, nah sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.